Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solehatul Munika, NIM 2019161034. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 8, yaitu perkembangan agama dan bahasa. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu pengertian perkembangan keagamaan anak ialah sifat ketuhanan yang dimiliki oleh anak sejak lahir. Perkembangan agama pada seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pendidikannya, pengalaman dan latihan yang dilaluinya pada masa kecilnya dulu. Seorang anak yang pada waktu kecilnya tidak pernah mendapatkan didikan agama, maka pada masa dewasanya nanti anak tersebut tidak akan merasa pentingnya agama dalam kehidupannya. Baliknya, bila seorang anak yang di waktu kecil mempunyai pengalaman agama, contohnya pengalaman agama pada anak yaitu anak yang bersekolah di MI atau madrasah ibtidaiyah, akan lebih memahami tentang agama atau membaca ayat-ayat pendek dibandingkan dengan anak yang bersekolah di SD negeri. Yang kedua itu tahapan perkembangan agama pada anak usia dini. Tahap perkembangan agama pada anak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap fairy tale atau tingkat dongeng. Tahap ini dialami anak usia 3-6 tahun. Pada tahapan ini anak membangun konsep ketuhanan berdasarkan khayalannya, misalnya mengenal Tuhan sebagai raksasa, hantu, malaikat bersayap, dan sebagiannya. Yang kedua itu tahap realistis atau tingkat kenyataan. Tahap ini dialami anak usia 7-12 tahun. Pada tahapan ini anak lebih cenderung mengenal agama dengan lebih konkret. Tuhan dan malaikat bagi anak adalah sosok penampakan yang nyata, bagaikan manusia yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan di bumi. Konsep ini dapat timbul dari pengajaran agama, pengalaman, dan dari orang dewasa lainnya. Yang ketiga yaitu tahap individualistik atau tingkat individu. Pada tahap ini anak sudah mulai menentukan pilihan terhadap suatu model agama tertentu. Tahap ini dialami oleh anak usia 13-18 tahun yang terbagi atas 2 golongan. Yang A itu konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif yang didapat anak dari lingkungan sekitar, sehingga dipengaruhi oleh sebagian kecil fantasi. Bab 2, pembahasan. Yang B itu konsep ketuhanan yang lebih agama pada anak-anak, murni yang dinyatakan dalam memahami pandangan yang bersifat personal atau perorangan, memahami sifat yang didapat dari pemikiran sesuai pribadi berdasarkan pengalaman yang didapat oleh anak sifat tersebut. Agama pada anak-anak tumbuh mengikuti pola ideas konsep on authority. Ide keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Bentuk dan sifat agama pada diri anak dapat dibagi seperti di atas. Yang pertama itu unreflektif atau tidak mendalam, yaitu mempunyai anggapan atau menerima terhadap ajaran agama dengan tanpa kritik. Yang kedua itu egosentris, yaitu anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya. Anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. Yang ketiga itu antropomorfis, yaitu konsep ketuhanan pada diri anak menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan mulai konsep berbentuk dalam pemikiran. Mereka menganggap bahwa perikeadaan Tuhan itu sama dengan manusia. Yang keempat itu verbalis dan ritualis. Kehidupan agama dimulai secara verbal dari kenyataan yang kita alami. Ternyata kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal atau ucapan. Yang kelima itu imitatif, yaitu tindakan keagamaan yang dilakukan pada dasarnya diperboleh dari meniru. Yang keenam itu rasa heran dan kagum. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Yang keempat itu perkembangan agama pada anak usia remaja. Proses timbulnya keagamaan pada anak, manusia dilahirkan dalam keadaan lemah fisik maupun fisikis. Walaupun dalam keadaan yang demikian, ia telah memiliki kemampuan bawaannya yang bersifat latin. Potensi bawaan ini memerlukan
pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang menetap lebih-lebih pada usia dini. Sesuai dengan prinsip pertumbuhannya, seorang anak dalam proses menjadi dewasa memerlukan bimbingan sesuai dengan prinsip yang dimilikinya, yaitu yang pertama, prinsip biologis. Secara fisik, anak yang baru dilahirkan dalam keadaan lemah dalam segala gerak dan tindak tanduknya selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa sekelilingnya. Dengan kata lain, ia belum dapat berdiri sendiri karena manusia bukanlah merupakan makhluk instinktif. Keadaan tumbuhnya belum tumbuh secara sempurna untuk difungsikan secara maksimal. Yang kedua itu prinsip tanpa daya. Sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikisnya, maka anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa lalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Ia sama sekali tidak berdaya mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga itu prinsip eksplorasi. Kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawanya sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan dan latihan. Jasmaninya baru akan berfungsi secara sempurna jika dipelihara dan dilatih. Akal dan fungsi mental lainnya pun baru akan menjadi baik dan berfungsi jika kematangan dan pemeliharaan serta bimbingan dapat diarahkan kepada pengeksplorasian perkembangannya. Kesemuanya itu tidak dapat dipenuhi secara sekaligus, melainkan melalui pertahapan. Menurut beberapa ahli, anak bukanlah dilahirkan sebagai makhluk yang religius. Anak yang dilahirkan lebih mirip binatang dan malahan mereka menurut beberapa ahli dan beberapa dari mereka mengatakan anak itu seekor kera lebih bersifat kemanusiaan daripada bayi manusia itu sendiri. Selain itu ada pula yang berpendapat sebaliknya bahwa anak sejak dilahirkan telah membawa fitrah keagamaan. Fitrah itu baru berfungsi di kemudian hari melalui proses bimbingan dan latihan setelah beberapa pada tahap kematangan. Yang ke-C itu perkembangan agama pada masa anak. Setiap anak atau manusia mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang berasal dari dorongan-dorongan manusiawinya, antara lain yang pertama itu dorongan fisik atau jasmani, yang kedua itu dorongan emosional atau perasaan, yang ketiga itu dorongan sosial, bergaul, bermasyarakat, yang keempat itu dorongan mental, berilmu dan berpengalaman, yang kelima itu dorongan spiritual, beragama, bermoral dan sebagainya. Yang kelima, motivasi beragama pada remaja. Menurut Nico Syukur Dister-Ohm, motivasi beragama dibagi menjadi 4 motivasi, yaitu motivasi yang didorong oleh rasa keinginan untuk mengatasi frustasi yang ada dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan alam, frustasi sosial, frustasi moral, maupun frustasi karena kematian. Motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Motivasi beragama akan didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia atau intelek ingin tahu manusia. Motivasi beragama karena ingin menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi kekuatan atau ketakutan. Yang A itu meningkatkan motivasi beragama pada siswa. Kurangnya motivasi beragama membuat siswa kurang bertanggung jawab. Siswa hanya ingin mendapatkan nilai yang baik tanpa harus belajar dengan jalan mencontek. Hal ini perlunya meningkatkan motivasi dan perilaku beragama siswa agar dapat memiliki akhlak yang baik tanpa harus melakukan perilaku yang keluar dari nilai-nilai agama. Bukan hanya dalam segi belajar, namun beribadah di rumah maupun di madrasah. B itu sikap remaja dalam beragama. Terdapat 4 sikap remaja dalam beragama, yaitu 1. Percaya ikut-ikutan. Percaya ikut-ikutan ini biasanya dihasilkan oleh didikan agama secara sederhana yang didapat dari keluarga dan lingkungannya. Namun demikian ini biasanya hanya terjadi pada masa remaja awal usia 13-16 tahun. Setelah itu biasanya perkembangan kepada cara yang lebih kritis dan sadar sesuai perkembangan fisikisnya.
Yang kedua itu percaya dan kesadaran. Semangat keagamaan dimulai dengan melihat kembali tentang masalah-masalah keagamaan yang mereka miliki sejak kecil. Mereka ingin menjalankan agama sebagai suatu lapangan yang baru untuk membuktikan pribadinya, karena ia tidak mau lagi beragama secara ikut-ikutan saja. Biasanya semangat agama tersebut terjadi pada usia 17 tahun atau 18 tahun. Biasanya semangat agama tersebut terjadi pada usia 17 atau 18 tahun. Semangat beragama tersebut mempunyai dua bentuk. Yang pertama yaitu dalam bentuk positif. Semangat agama yang positif yaitu berusaha melihat agama dengan pandangan kritis. Tidak mau lagi menerima hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka ingin memurnikan dan membebaskan agama dari bid'ah dan kurafat, dari kekakuan dan kekolotan. Yang B itu dalam bentuk negatif. Yang dalam bentuk negatif itu semangat keadaan dalam bentuk kedua ini akan menjadi bentuk kegiatan yang berbentuk kurafi, yaitu kecenderungan remaja untuk mengambil pengaruh dari luar ke dalam masalah-masalah keagamaan seperti bid'ah, kurafat, dan kepercayaan lainnya. Yang keenam itu perkembangan kemampuan bahasa. Perkembangan kemampuan bahasa. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan pikiran dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Sementara itu menurut Harun Rashid, Mansur, dan Suratno, bahasa merupakan struktur dan makna yang bebas dari penggunaannya sebagai tanda yang menyimpulkan suatu tujuan, sedangkan bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. D itu tujuan kemampuan bahasa. A meningkatkan keberanian anak untuk mengaktualisasikan diri dengan menggunakan kemampuan berbahasa ekspresif, menyatakan pendapat, menyatakan perasaan, menyatakan keinginan dan kebutuhan secara lisan. B. Meningkatkan keberanian anak untuk menyatakan secara lisan yang harus dilakukan oleh diri sendiri dan anak lain. C. Meningkatkan keberanian anak untuk mengadakan hubungan dengan anak lain atau dengan guru agar terjalin hubungan sosial yang menyenangkan. D. Dengan seringnya anak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, perasaannya, dan keinginannya, maka hal ini akan semakin meningkatkan kemampuan anak membangun jati dirinya. E. Dengan seringnya kegiatan bercakap-cakap diadakan, semakin banyak informasi baru yang diperoleh anak yang bersumber dari guru atau dari anak lain. Penyebaran informasi dapat memperluas pengetahuan dan wawasan anak tentang tujuan tema yang ditetapkan guru. Oke, yang C itu 4 aspek. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan apabila telah melalui dan menyelesaikan sebuah proses. Proses yang harus dilalui dalam bahasa dan berbahasa ialah 4 aspek keterampilan berbahasa. Keempat aspek ini bukan hanya mendukung dalam ruang lingkup berbahasa saja, melainkan dalam ruang lingkup kehidupan yang paling berhubungan erat. Yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat itu menulis. Yang ketujuh itu permasalahan bahasa di usia remaja. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi antara anggota masyarakat. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan, banyak di kalangan remaja saat ini tidak memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia baik dalam berinteraksi atau berkomunikasi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa remaja atau bahasa gaul.
Jadi salah satu yang menyebabkan pudarnya bahasa Indonesia yaitu banyak remaja sekarang menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja atau kata-kata yang diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Perkembangan bahasa remaja atau bahasa gaul sangat pesat mempengaruhi generasi muda baik anak sekolah dasar, menengah maupun mahasiswa penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp, dan lain-lain. Merupakan salah satu penyebab munculnya bahasa remaja. Hal ini ditandai dengan mereka penggunaannya singkatan-singkatan di dalam mengirimkan pesan pendek. Kata singkatan tersebut berkembang tidak hanya digunakan secara tertulis namun juga secara lisan. Contoh bahasa gaul yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sudah. Sudah itu artinya udah. Habis itu sama dengan habis. Kalau sama dengan kalau. Terima kasih sama dengan makasih. Pekerjaan sama dengan kerjaan. Belikan sama dengan beliin. Bahasa daerah. Selain dari bahasa gaul yang menjadi penyebab pudarnya, terdapat faktor lain juga yakni penggunaan bahasa daerah. Seperti yang diketahui sekarang bahwa masih banyak remaja yang menggunakan bahasa daerah. Dampak negatif, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa remaja dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Dampak positifnya sebagai bahan lelucon sesama teman sehingga menambah keakraban remaja yang lebih kreatif. Baiklah, itu dia materi dari saya, Solehatul Munika. Saya mohon undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.